Kalau pengamen itu cirinya pengamen itu gampang sekali. Ketika kita didatangi pengamen, pasti dia beri salam duluan. Malam om, malam tante. Lebih santun, lebih sopan ya. Boleh ngamen nggak? Gitu. Kalau langsung genjerang-genjerang itu bukan pengamen. Itu apa itu? Bisa disebut? Bisa dia bilang abangnya tadi oknum. Ya. Bisa lebih dekat lagi dengan ngemis karena dia tidak perlu lama-lama nyanyi. Yang dia kejar kan nominal. Dikasih ya cabut, pindah lagi, cabut. Oke, Muafiq Nur Inansyah. Lengkap. Baik, jadi kali ini kita kedatangan para kanda-kanda ya, senior kah untuk kemudian kita berbagi cerita, mendapatkan pengetahuan apa yang sudah dia dapatkan. Ya, karena pertemuan ini kan pertemuan edukasi. Iya. Yang tua jauh lebih berpengalaman, yang muda ini kan kita ini yang berbakat. Jadi kita mau lanjutkan ini irama ini yang tua. Apa yang bisa di-sharing malam ini? Ada mungkin tanggapan di awal menurut kau ini Muafiq? Tentang apa itu? Tentang siapa ini yang hadir di tengah-tengah kita ini? Baik, mungkin kalau perkenalkan satu-satu dulu. Iya. Biar bisa saling mengenal lah. Mulai dari sana. Iya, mulai dari sini boleh. Mulai dari sini atau yang paling senior? Karena saya itu kalau kata senior itu kata kamuflase. Kamuflase. Saya senior berarti tua sekali mau kok. Kata lain tua sekali gitu. Ya, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya sudah diundang kami di kesempatan kali ini. Kebetulan saya ini bukan juru bicara. Beda kalau juru bicara. Cuman alhamdulillah kami hadir berempat hari ini. Saya bersama yang di tengah Pak Ketua Umum KPJ Makassar ya, Bung Erwin. Terus yang paling ujung kebetulan beliau Bung Adus Ketua HUT KPJ ke-14 nanti. Sekaligus dia adalah koordinator bidang Ekraf. Iya. Dan ini yang paling ganteng di samping gue ini Mr. Ceko ya. Jadi dekatnya panggil kakak ini om atau Jangki juga om. Tepatnya kakak. Ya, dan terkesan kayak om di ya. Nah, saya sendiri Bongki ya. Kebetulan Mr. Ceko ini beliau adalah tim kreatif. Jadi setiap kegiatan di KPJ dia selalu terlibat. Mungkin Pak Ketua bisa karena saya terus bicarain Pak Ketua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Erwin Jordan, biasa dipanggil Jo atau Om Jo. Iya. Saya kira sudah banyak yang kenal, cuman perlu saya lengkapi dari Iya, betul. dari adindaku Bongki, Nia Adus. Semua kita ini adalah dalam satu ikatan persaudaraan, yaitu di wadah KPJ Makassar. KPJ ya. Alhamdulillah KPJ dalam perjalanannya sudah kurang lebih 14 tahun. Iya. Tanggal 29 Juli nanti ini sudah 14 tahun. HUT. Iya. Tapi sebelum itu kami sudah berteman. Sebelumnya. Iya. Nah, kami berada di dunia seniman jalanan. Jadi ketemunya di jalan ini atau ada satu tempat di situ mulai kita bertemu di awal? Ya kan ada lokasi tempat ngamen itu kan. Iya. Nah, ketemu di situ. Di mana itu? Di depan benteng. Kalau bisa kita ingat-ingat kembali di mana proses terjadinya bertemu kita ini. Ya di depan benteng pada saat itu. Benteng Rotterdam. Iya. Ketemu di situ. Saya masuk ke sana tahun 2000 kalau tidak salah. Tahun 2000. Iya, saya ke situ. Tapi teman-teman memang sudah ada di situ. Iya. Teman-teman pengamen sudah ada di situ, beraktivitas setiap hari, mencari nafkah. Dan kalau Bongki ini pernah satu kerja dengan saya di kerja halal. Ada kerja haram, ada kerja halal. Iya. Kerja halal terus dia. Beliau marketing, Iya. saya direktur di penagihan. Kalau sesuai postur bisa tebak gimana? Ya, regulation lah apalagi ya.
Tapi kabar tak bagaimana semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Seperti yang kamu lihat sekarang kan. Alhamdulillah belum ada yang kena COVID. Alhamdulillah. Janganlah kalau bisa jangan lah. Iya. Karena kalau menurut ilmu kedokteran orang yang paling tahan imun itu yang akan kebal ya. Iya. Ya alhamdulillah teman-teman KPJ itu rata-rata tahan imun karena selain imun kita kuat, memang kita aktivitas itu rutin, tidak di rumah saja. Selama pandemi itu kita tetap berkegiatan. Jadi tidak ada, bahkan kita punya slogan terbaru itu dia persaudaraan itu harga mati. Jadi apapun kegiatan kita itu kita tetap bersama. Walaupun sambil menjaga jarak. Dekat-dekat dengan yang di Urip ini, NKRI harga mati. Tidak apa-apa gitu. Yang penting tidak dekat dengan yang dipanggil. Jadi gini, kita kan kenal KPJ, kelompok penyanyi jalanan. Jadi ya, kelompok penyanyi jalanan. Mungkin bisa nggak dicerita dulu awal mula munculnya KPJ ini ada di Makassar gitu. Siapa tahu kita juga ini nanti bisa gabung gitu kalau kita dah. Iya. Mungkin siapa yang bisa ini? Kang. Oke. KPJ Makassar itu kalau dari internal kami artinya dari semua teman-teman itu kami sudah bersahabat seperti yang saya jelaskan tadi. Sudah bersahabat dari sejak tahun 90-an. Cuman kalau untuk resmi KPJ Makassar itu nanti tahun 2006 deklarasinya. 2006. Ya, setelah teman-teman itu menghadiri ulang tahun KPJ Jakarta Bulungan tahun 2005. Oh, di 2005 ke Jakarta. Itu diundang atau bagaimana itu, Kak? Tadinya di apa ya? Dulu waktu masih Pak Agung Gumelar itu Pangdam, sempat mengundang ke Jakarta juga. Nah, mungkin karena Jalan Panglima Polim itu dekat dengan KPJ itu, akhirnya teman-teman juga hadir di situ. Begitu. Akhirnya sepulang dari Jakarta teman-teman itu setelah menghadiri HUT KPJ Bulungan itu kembali, maka kita di rumahnya ini kita berkumpul tuh membahas itu, bikin struktur kepengurusan. Beliau pada saat itu humas, kalau ketua itu saudara Lala Estaugi almarhum, dan yang wakilnya ada Rudi, vokalisnya Makassar Uye. Iya, vokalisnya itu wakil yang pertama. Kami kumpul semua di situ di Jalan Botolempangan itu di rumah neneknya Bongki. Nah, kumpul di situ, akhirnya kita deklarasi di depan benteng Rotterdam. Alat seadanya, kalau tidak salah live juga ya di Antep ya pada saat itu ya. Ya, Roto pada saat itu memang kita terinspirasi sih, bukan karena kita mau ikutan, terinspirasi dari bagaimana teman-teman KPJ Bulungan itu pada saat itu dia ulang tahun ke 25 tahun. Dari 25 tahun itu perjalanan, ya, teman-teman melihat bahwa cukup solid persaudaraan mereka, cukup kuat tali silaturahmi, makanya kita berinisiatif bagaimana kalau kita menyatukan dalam satu ikatan KPJ Makassar. Walaupun pada dasarnya ya seperti dibilang Pak Ketua tadi, kita itu berteman udah tahun 90-an dari zaman Damri. Kami di Damri itu Damri 2 tingkat, sampai Pantai Rosari Lama itu, itu kita sudah sama-sama semua. Cuman memang untuk menyatukan dalam KPJ itu kita terinspirasi sama KPJ Jakarta Bulungan. Ya perlu diketahui awal cikal bakal KPJ Indonesia itu termasuk salah satu senior kita Bang Iwan Fals itu salah satu juga jebolan KPJ juga. Founder lah kalau dikatakan founder. Maka dia ada album KPJ ya, album KPJ. Untuk sampai saat ini kami tetap bukan berkiblat sih, tapi kami menginspirasi apa yang mereka lakukan. Kalau bilang kiblat mungkin iya, tapi lebih banyak kami berkarya memanfaatkan kearifan lokal sih. Kultur lokal. Jadi kalau ya kan ada kultur yang berbeda di Jawa dengan Sulawesi, jadi kita mengangkat kearifan lokal, kultur kita sehingga terjalinlah sampai 14 tahun pada nanti 29 ini. Seperti itu ya.
sudah kalau di usia hampir 14 tahun ini sudah masuk SMP nih. Mungkin Bomi masuk putih abu-abu. Nah, ini putih abu-abu ini yang biasa telekan-telekan ini. Tapi itu yang itu dalam kelompok penyanyi jalanan, tapi sebelumnya sudah lama mikir ceritanya di depan benteng gitu, sama-sama semua mungkin di jalan nih. Jadi artinya pertemuan-pertemuan di situ itu yang awal mula sebenarnya untuk masuk dalam struktur KPJ yang secara struktural ya. Jadi bisa dibilang kalau Iwan Fals itu apa KPJ ini difounder langsung oleh Iwan Fals. Artinya memang KPJ ini punya melahirkan ada kayak mesin yang luar biasa begitu. Bisa memproduksi. Atau memang Iwan Fals ini ada di luar KPJ atau Iwan Fals ini, Kak? Duluan maksudnya gimana? Apakah Iwan Fals ini yang melahirkan KPJ juga atau bagian daripada KPJ? Jadi setahu saya sih Iwan Fals itu juga pengamen dia dulu. Iya. Kita terlalu kalau untuk dikatakan tadi mesin, nggak usah jauh-jauh di KPJ Bulungan. KPJ Makassar itu telah banyak melahirkan teman-teman anak-anak yang produktif. Ya mungkin tadi yang sampaikan Pak Ketua Makassar UY, itu kan sudah cukup tenar lah di Makassar ya. Ada juga beberapa teman-teman ya. Bukan hanya di musik, beliau ini dia ahli homemade itu. Handmade ya. Dia itu ahli sekali. Jadi di circle-nya KPJ itu tidak terpatok di kita bermusik. Tidak satu kan Pak, sepengetahuan kami kan dari kepanjangan saja sekira itu yang menjadi rule. Iya. Contohnya saya nggak tahu musik saya, tapi alhamdulillah 14 tahun saya bersama KPJ saya bisa berkarya bersama. Walau tanda kutip saya saya tidak tahu musik. Ini beliau contohnya. Ya mau cobalah ngomong ini. Dari tadi dia. Sejauh mana lah bicara tentang apa? Jadi saya tanggapi kan KPJ itu kelompok penyanyi jalanan. Penyanyinya itu bukan penyanyi serta-merta yang bawa gitar saja, yang bermusik saja. Cuman penyanyi ini yang bersuara, yang bersuara, yang mau berkegiatan, dan kebanyakan memang ketemunya di jalan. Gitu. Tapi terlepas dari bukan berarti serta-merta tinggal di jalan atau apa, enggak. Jadi kita ambil konteks jalan ini sebagai tempat pertemuan. Jalan, kalau kita jalanan itu bukan sandaran, Bang. Jalanan itu bukan sandaran. Dan tidak ada satu orang pun yang mau hidup di jalan. Nah, kita jalanan itu sebagai batu loncatan saja buat yang lebih baik lagi. Tidak ada yang mau bercita-cita. Tidak ada. Tapi jalan itu bisa menjadi satu batu loncatan. Artinya kita ketemu saja itu karena di jalan gitu. Jalanan sebagai media ekspresi, jalanan sebagai media bisnis. Macam-macam lah. Rata-rata kan berempat juga ini belajar dari jalanan. Tidak bisa kami pungkiri itu. Ya, Kak, begini Kak, kan sudah hampir 14 tahun ini. Dari umur 1 tahun, 2, 3 sampai mungkin 14 tahun ini. 14 nanti ini. Dalam perjalanan ini ada tidak pernah lahir cekcok atau bagaimana mungkin? Kan enggak di rumah saya saja baru jadi keluarga kan biasa tidak cocok dengan adikku gitu. Terus kalau memang ada proses penyelesaiannya itu bagaimana? Karena sampai sekarang kan masih utuh dia. KPJ itu lembaga keluarga, kekeluargaan yang ditanam di sana kekeluargaan. Jadi kalau namanya cekcok, ini kan rumah, jadinya kan yang namanya cekcok seperti kita bilang di rumah saja saya begitu, sama juga di KPJ. Tapi untuk menyelesaikan semua masalah ya tetap duduk bareng, ngobrol, cari solusinya kayak gimana. Melepaskan semua karena jadi, berkeluarga. Sistem keluarga. Ada tidak yang pernah ngambek gitu? Banyak kayak ambil bajunya baru keluar ya. Banyak ya. Nanti ditelepon baru kembali. Banyak komposi ya. Jangankan di suatu organisasi, suatu komunitas Om ya. Kita di berumah tangga. Prinsipnya begini. Anak ngambek ke orang tua itu sering. Tapi mau kemana dia pasti kembali ke rumah. Ya sama aja dengan KPJ. Saya ibarat kata saya ngambek sama situasi yang ada. Ya enggak jauh-jauh saya akan kembali juga ke KPJ.
hal yang biasa itu, tapi menyikapinya kita itu tidak ada namanya kata baper. Karena kita ini pekerja seni. Iya. Semakin baper semakin dibikin kan lagu. Artinya saling memahami juga sih ya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, ada cekcok kemudian mau diselesaikan, ada tidak Kak yang siapa gitu yang bisa menyelesaikan ini semua gitu, yang dituakan mungkin? Tetap kita beracuan kepada pimpinan kita ya, dalam hal ini ketua KPJ ya. Oh iya. Adapun masalah-masalah yang kerikil-kerikil halus itu kalau memang tidak terselesaikan secara individu, Ya. kita minta gimana masukan dari beliau sebagai ketua, apa saran dan pesannya dia. Dan alhamdulillah selama ini tidak berlarut Ji. 1-2 hari ya sudah nih. Kau kembali, kau mau kemana? Kau kembali juga. Seperti itu. Berarti ketua dan pengurus ini memang bisa dibilang kekeluargaan memang ya, itu yang terus dibawa ya. Saling mengikat antara satu dengan yang lain. Ya, seperti itu sih. Jadi terus begini Kak, kan kita ini sudah hampir pasti, maksudnya punya banyak jejaring lah di luar kan, punya banyak anggota juga mungkin di luar. Terus bagaimana peran-peran tak semua ini, terkhususnya secara kelembagaan, menyikapi persoalan dalam tanda kutip ini Kak, ini pengamen-pengamen yang ada di luar liar. Kan saya ambil contoh pribadiku, taruhlah saya pergi nongkrong di mana, tiba-tiba ada datang pengamen, terus yang seperti disampaikan ke Anu tadi, bahwa ada suara yang dijual, gitu kan. Selalu kita risih dengan kehadiran pengamen itu. Makanya juga kita nyaman sih. Selalu kita risih dengan pengamen itu. Terus caranya untuk membuat kita tidak risih ya, dikasih duit lalu pergi. Kira-kira bagaimana tanggapan tak personal? Sama ada juga yang di lampu merah mungkin, yang banyak kayak anak-anak itu kan sebenarnya perlu binaan. Itu bagaimana peran KPJ dalam menyikapi itu? Kalau terkait soal itu sebenarnya kembali lagi ini berbicara pekerjaan rumah. Jadi memang KPJ hadir di Makassar, salah satu PR-nya itu. Biar bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kita ayomi, kita harus bina. Persoalannya adalah tingkat karakter. Mau tidak dia dibina? Kan seperti itu. Mau tidak dibina? Kalau mau, hentikan ngamen di jalanan. Artinya KPJ itu mempunyai aturan. Tidak boleh ngamen di lampu merah. Tidak boleh memaksa pada saat ngamen. Jadi kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini jual suara sama dengan kalau orang terhibur tuh orang balas jasa kan. Bagusnya suaranya dikasih. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Mereka anak KPJ pasti tidak akan marah. Tidak akan marah. Katanya apa yang kita sosialisasikan? Ada pernah sosialisasi? Iya, itu tahun 2012 itu saya memang adakan sosialisasi karena dengan adanya pemalakan di Pantai Losari, terus ada penikaman oleh pengamen pada saat itu. Saya baca juga di media, saya tidak lihat langsung. Saya diundang untuk hadir di Balai Kota, rapat dengan asisten satu kalau tidak salah itu. Kami bicarakan soal itu, gimana ini solusinya? Apakah akan terus seperti ini? Saya bilang solusinya adalah kembali ke pemerintah sebenarnya juga. Iya, kalau kami KPJ ini berupaya sebaik mungkin karena sesuai dengan sinergi energi kami maksudnya. Kan kita ada batas kekuatan juga. Jadi tapi kita dalam hal ini tetap merangkul mereka. Artinya sekarang 2020 ini mereka sudah tergabung semua. Alhamdulillah sudah masuk database-nya juga kurang lebih 80% itu untuk pantai kan, makanya sebentuk itu Korlap. Iya, koordinator lapangan itu di Pantai Losari itu ada saudara Badok Losari. Terus di Sungai Cerekan juga ada, di Sentral juga ada, di Perintis Kemerdekaan dan Veteran juga ada. Dan yang perlu digarisbawahi di sini bahwa tidak ada cita-cita mereka untuk seperti itu.
Tidak ada cita-cita mereka seperti itu karena kondisi dan keadaan sehingga mereka harus turun ke jalan. Dan mereka mendapatkan jati dirinya di situ. Iya, sama halnya dengan saya dengan itu. Jadi kata pengamen itu sebenarnya bagi kami bias, Mas. Kenapa ya? Bias ya. Yang kami harap itu bukan jadi pengamen, tapi jadi musisi jalanan. Nah, itu. Ya, kalau di pengamen sendiri, ya contoh dibilang Pak Ketua tadi, tahun 2012 terjadi penikaman. Saya rasa itu bukan pengamen, tapi oknum preman yang Bawa gitar, Ya. kebetulan bawa gitar. Makanya saya bilang tuh bias. Kita tidak bisa menilai bahwa ini pengamen. Makanya kami di KPJ Makassar itu memposisikan diri sebagai musisi jalanan. Kata musisi itu sangat terhormat, loh. Ya. Dia bisa menciptakan karya, dia bisa menyanyi, dia bisa menjual. Artinya dia jual karya itu kan jadi satu ikatan dan namanya musisi. Kalau pengamen, ya konotasinya beragam. Ada orang cuma begini dengan pengamen, itu belum bisa dikatakan musisi jalanan. Jebolan-jebolan KPJ kami itu sudah ada main di hotel, main di kafe. Dan itu salah satunya tujuan kita sih. Tadinya kalian di jalan, ya naik tingkat malah main kok di kafe. Paling minimal kalian main di coto, warung-warung coto. Kan itu kan sangat terhormat dibanding kalian kesana kemarin main di lampu merah, di pantai itu belum selesai lagunya kasih uang. Itu kan ibaratnya bukan musisi kalian. Tidak ada tujuan menghibur. Seperti itu sih ya bagi saya. Gitu. Terus Kak, begini Kak, kan tadi sudah dijelaskan sama Kak Erwin tadi persoalan di tahun 2012 dipanggil tak ini ketemu dengan membicarakan persoalan itu. Nah, artinya taruhlah mungkin kemarin sudah ada kesepakatan yang lahir oleh antara pemerintah kota dan teman-teman di KPJ. Nah, dalam proses ini kan berjalan seperti yang kita jelaskan tadi, adalah pembentukan beberapa korlap ini. Dalam proses itu ada tidak peran pemerintah di situ, Pak? Iya. Kalau pemeran pemerintah, ya tetap kami sinergi. KPJ selalu membuka diri dan selalu tidak henti-hentinya kami juga bermohon. Ya, salah satu sinergi kami dengan pemerintah itu dengan baik itu Kota Makassar, provinsi maupun kementerian, itu ada program namanya LKSA. PKSA, program kesejahteraan sosial anak. Ya, jadi kami adalah KPJ sebagai jembatan untuk, karena itu program itu dia berupa tabungan. Jadi ya KPJ dipercayakan sebagai lembaga yang dipercayakan untuk membina anak-anak itu, memberikan tabungan itu, dan itu sudah kami pertanggungjawabkan semua dari sekian tahun itu kan. Sudah kami bertemu, kurang lebih kami bekerja sama ada kurang lebih 7 tahun itu, dan itu bukan uang sedikit. Alhamdulillah pertanggungjawaban kami baik dan diterima. Itu dimulai kapan itu? 2010. Mulai dari 2010 Iya. Sampai sejauh ini masih jalan juga. 2 tahun terakhir stop. Ada faktor apa mungkin? Ayo mungkin Bukan tidak berlanjutnya program PKSA itu, tetapi sebagaimana ketika di rumah kita orang tua laki-laki pencari nafkah itu tidak di rumah, ya kita kelimpungan. Ya, mulai dari ide, mulai dari kita mengambil keputusan itu sangat berat kami yang ditinggalkan orang tua lah ibaratnya kan. Dan alhamdulillah selain itu memang ada regulasi pemerintah yang kita tidak bisa pungkiri sudah berubah. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang memang kita tidak bisa dobrak. Ada regulasi, di tahun ini begini-begini ya. Biarlah, apalagi tahun ini kita bilang tahun politik Kota Makassar itu kan sangat dinamis perubahan-perubahan, apalagi masa pandemi gini kan. Seperti itu sih. Jadi untuk sinergitas dengan pemerintah itu sudah dari tahun 2000, dari awal-awal kita sudah bangun malah. Membuka diri juga. Iya. Cuman ya namanya pemerintah kan berubah, pemerintahan pasti berubah lagi. Kebijakannya juga. Karena sebenarnya kita butuh program-program yang akumulatif yang terus sustainable. Begini nggak, kembali lagi kalau bicara peran lagi kembali,
untuk peran KPJ juga mungkin, karena kalau kita kemarin ada diskusi sebelumnya bahwa ada beberapa informasi kan kalau kita bicara tentang pengamen ini kan beragam tadi. Kemudian ada pengamen, kalau saya bilang anak-anak kecil di pinggir jalan itu kan memang bukan maunya, tapi biasanya ada yang dituntut, ada yang kemudian karena dipaksa, ada yang tidak tahu mau kemana ikut sama temannya. Kira-kira pandangan dari Jadi ini kan kita bicara penyakit masyarakat, Mas. Penyakit masyarakat itu adalah tanggung jawab pemerintah. Betul. Kalau konteksnya anak di bawah umur itu lebih ke dinas sosial. Kalau lembaga non pemerintah itu Komisi Perlindungan Anak sih. Kami ini hanyalah mitra. Kalau bilang edukasi, ya kami tetap edukasi, tapi kita tidak punya legalitas atau kita tidak punya power untuk meriapakan ini. Yang lebih berperan di sini adalah Komisi Perlindungan Anak sih sebenarnya, melihat seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini generasi teman-teman KPJ itu tidak ada turun ke jalan. Anak saya, anak ini tidak. Ya kami memang bukan jalanan, bukan tujuan hidup. Iya kan? Jalanan itu media ekspresi. Kalau kalian mau berekspresi silakan di jalan. Tapi kalau kalian untuk hidup di jalan, bukan tempat hidup di jalan. Seperti itu sih. Kalau misalnya ada pandangan gini Kak, ngajak pemerintah mungkin untuk membantu sebagai jembatan tadi, sebagai kelompok yang mau juga membuka diri, kira-kira ada tidak konsep yang bisa dari KPJ bicara tentang tadi itu, ada yang dituntut, ada yang disuruh, ini seperti ada mungkin tidak? Sudah ya. 2007 itu kami sudah lakukan. Iya. Sinergitas antara KPJ dengan pemerintah dinas sosial dalam hal ini. Nah, itu sudah kami lakukan di 2007, alhamdulillah berhasil. Pada saat itu kepala dinasnya namanya Pak Ibrahim Saleh. Kepala Dinas Sosial. Iya. Kota Makassar. Pak Ibrahim Saleh memang merangkul kami dan alhamdulillah dari hasil kerjasama itu menghasilkan hal yang luar biasa. Artinya mulai dari pengemis sampai anak jalan pengamen di lampu merah itu tidak ada. Tidak ada. Kami angkat semua bukan untuk disakiti atau tapi lebih ke pembinaan. Pembinaan ya. Iya, pada saat itu. Nah, luar biasa itu. Artinya semestinya sampai sekarang ini harus berjalan. Dan itu pernah saya sampaikan juga kepada dinas. Setelah Pak Ibrahim Saleh ada Pak Yasir, ada Ibu Nirmala, terus ada Pak Yasir, ada Pak Yunus. Saya sering menyampaikan itu ketika ada undangan rapat ke sana, saya presentasikan seperti itu bahwa dulu keberhasilan ini kenapa tidak dilakukan sekarang? Ya, itu yang penting. Maka muncullah itu mobil sari batang itu. Tapi itu saja. Setelah mereka angkut, mereka bawa ke jalan korban 40.000 jiwa. Saya tidak tahu ada pembinaan apa di sana. Tapi sempat saya tawarkan untuk KPJ. KPJ bisa menjadi mitra yang baik, bisa membina, mengajar musik, mengajar handmade. Ya, sekarang berganti lagi kepala dinasnya jadi. Ya, agak ribet juga kalau pergantian itu kemudian tidak sesuai dengan program-program yang sebelumnya. Atau ada mungkin pandangan lain, pandangan baru gitu. Kalau saya nambahin pengamen ya, kata pengamen itu kalau setahu saya adalah pengadu mental. Pengadu mental. Jadi pengamen itu pengadu mental. Kalau dulu di Jawa pengamen itu ngamini namanya. Jadi biasa di Jawa itu mungkin juga saya pernah ngerasa di sini waktu saya kecil, ada orang yang ketuk rumah, assalamualaikum, biasa minta beras walaupun setengah liter. Nah, terus kita kasih, terus dia berdoa, kita yang ngamini. Asal dari bahasa itu, mengamini, ngamini. Lama kelamaan berkembang jadi pengamen. Pengamen itu pengadu mental. Jadi kita harus bedakan di situ yang kita tadi bilang bahwanya pengamen yang dituntut itu bukan pengamen. Tapi lebih itu jadi lebih dekat ke pengemis. Ya. Kalau pengamen itu cirinya, pengamen itu gampang sekali. Ketika kita didatangi pengamen, pasti dia beri salam duluan. Malam om, malam tante. Lebih santun, lebih sopan ya. Boleh ngamen nggak? Gitu. Kalau langsung genjerang-genjerang itu bukan pengamen. Itu apa itu? Bisa disebut? Bisa dia bilang abangnya tadi oknum. Ya. Bisa lebih dekat lagi dengan ngemis karena dia tidak perlu lama-lama nyanyi, yang dia kejar kan
nominal, dikasih ya cabut, pindah lagi, cabut. Gitu. Artinya ada langkah-langkah solutif lah yang bisa kita bicarakan di, apalagi kalau kita bicara tentang Kota Makassar tadi. Ya. Nah, untuk menyambut itu di tanggal HUT nanti tanggal 29. Kira-kira ada enggak rencana-rencana apa gitu untuk ke depan? Serahkan sampai ketua panitia. Iya, sampai saya ketua panitia, iya. Jadi mungkin begini, untuk rencana kami ke depan di ulang tahun ke-14 ini kami pengen lebih bagus lagi agar bisa membangun citra KPJ ke depan. Kita bisa membina anak-anak jalanan untuk bisa lebih tahu, lebih paham tentang bagaimana hidup di jalan. Nah, di 2020 ini ulang tahun ke-14, saya sebagai ketua yang ditunjuk langsung dengan ketua umum, saya sangat bersyukur. Saya berharap ke depan KPJ ini bisa memberikan warna yang lebih berbeda. Warna baru sih. Warna baru. Gitu. Semoga teman-teman di luar bisa melihat bahwasanya KPJ yang dulu tidak seperti apa yang kita inginkan ke depan. Jadi yang tadinya teman-teman dari luar, wah saya pengen bergaul di KPJ, bergabung, ya kan? Dengan adanya ini mungkin agak lebih segan atau bagaimana ya. Dengan warna baru ini kita membuka diri ya. Kepada siapapun, teman-teman jalanan, ayo mari kita bergabung. Mau enggak gabung? Insyaallah ya. Saya harus belajar main gitar dulu baru. Enggak mesti. Gitu. Ya tadi saya bilang saya ini bukan pemusik, Iya. tapi saya berkarya bersama teman-teman KPJ. Jadi di KPJ itu namanya saja Mas, kelompok penyanyi jalanan. Penyanyi ini di skup semuanya. Enggak harus pemain gitar, enggak harus. Mungkin Abang lebih tahu yang namanya tentang media elektronik kayak gini, boleh ke sana sambil kita sharing, tukar ide. Atau mungkin Abang yang bisa main teater, monggo. Gitu. Ndada. Jadi KPJ ini payung untuk seluruh kesenian. Jadi tidak harus pemain gitar, enggak harus penyanyi, enggak harus. Jadi nanti di tanggal 29 di mana rencana itu? Hari ulang tahunnya? Kalau tempat kami sebenarnya kemarin musyawarah dengan beberapa bidang di KPJ, teman-teman struktural. Kami pengen melaksanakan ulang tahun ke-14 ini di base camp kita. Di base camp, di Jalan Hasanuddin kayaknya. Karena kembali lagi dengan suasana seperti ini, kita menghindari namanya perkumpulan. Oh iya. Jadi kopi. Adanya COVID. Iya. Ada di kopi. Jadi kita beralih ke Etika Studio. Itu di daerah Rumnas Tamalate 1, Klinik 8, samping UNM. Oh jadi nanti di situ. Tapi ada nanti nyanyi nampil Makassar Uye, Galang Rasta. Jadi saya nyambung dari Pak Ketua. Paketan ya, saya panggil dia Paketan ya. Paketan. Kelapa tidak Bang? Ketupat. Yang selama ini kami lakukan itu ulang tahun itu dari pertama, kedua itu tidak jauh-jauh dari circle kita. Rumah kita adalah istana kita sebenarnya. Ya, apapun kegiatan kita itu lakukan ya di rumah kita. Tujuannya bahwa melihat bahwa masyarakat KPJ ini tidak mati suri, ada terus tiap tahun dia punya kegiatan. Berhubung tahun ini kita pandemik ya, kita tetap ikuti protokol kesehatan, tidak bisa melakukan kegiatan keramaian. Ya kami agak merem diri ikuti aturan pemerintah, tetapi tidak mengurangi yang namanya hajatan rutin tahunan kita. Tadinya kita melakukan di sekretariat kita di Jalan Sultan Hasanuddin, karena berbagai pertimbangan dari pengurus, dari ketua umum, sehingga panitia memberikan solusi bahwa kita bikin di yang lebih aman lah. Aman artinya ya kita tahu nih kalau ada acara sedikit di KPI itu ramai sekali. Jadi khusus tahun ini kita bikin silaturahminya itu bukan hanya kita juga, tetapi seluruh teman-teman KPJ Jakarta, KPJ Bandung, KPJ Surabaya, KPJ Palu itu akan hadir. Tapi konteksnya virtual. Kita akan konteks virtual. Di samping itu kami di KPJ Makassar tetap melakukan hajatannya
adalah bilang ngeband, ngetari, apalah. Tapi untuk teman-teman yang lain, monggo bergabung di acara ini secara virtual. Jadi kita akan ada live Zoom dengan seluruh teman-teman KPJ yang ada di Indonesia. Terus kita akan live Instagram, live YouTube, live Facebook, itu kan semua ada. Makanya di tahun ini adalah tahun yang sangat menguras energi sih bagi kami, bukan karena kami capek untuk bikin kegiatan, tidak. Kita tidak pernah capek untuk membuat sesuatu yang baik ya. Cuman karena tahun ini ya kita harus ikuti pemerintah tanpa mengurangi apa yang kita lakukan tiap tahun. Ya itu kita lakukan. Gitu sih. Banyak yang baru nanti di ulang tahun kali ini, dan alhamdulillah satu hajatan penting di tahun ini adalah hanya kami komunitas yang bisa dikata berkarya di masa pandemi ini. Ya. Ini ada virtual, ada nanti pertemuan virtual di ya, yang ke-14. Iya. Dan ini bukan kegiatan virtual pertama kali di akhir bulan puasa ya Pak Ketua ya. Di akhir bulan puasa kami melakukan donasi untuk korban Covid itu selama 4 hari, dan antusias netizen itu ya sangat banyak. Tidak ada komunitas yang bikin atau siapapun yang bikin live streaming sampai 4 hari. Tidak ada. Paling ada 1 hari. Ada pertemuan-pertemuan yang di Zoom mungkin di mana? Kalau pertemuannya yang di virtual. Nanti di HUT ini. Iya. Kalau kita kan untuk interaktif itu di Zoom. Di Zoom. Kalau untuk live streamingnya ya tetap di medsos Instagram, Facebook sama YouTube. Follow kita Instagramnya KPJ sama siap. Nanti Jangan bicara dulu. Meskipun dalam situasi seperti ini kan harus memang tetap kita jaga semangat berkarya. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin terakhir satu-satu mungkin harapan terkait bagaimana menyongsong 14 tahun dan harapan KPJ ini supaya tetap eksis ke depan. Kan pastinya ini kan tantangan global ini. Makin kencang setiap tahunnya, pasti selalu ada saja tantangan yang datang. Nah, kira-kira harapan kita semua di sini bagaimana? Ya, dan menghadapi tantangan global itu. Sama saya mau bertanya juga sebelum dijawab ini. Nanti ada nampil Galarasta Makassar UY. Itu bagian dari keluarga, pasti. Di hari ulang tahun. Itu bagian dari keluarga. Itu sudah harga mati. Harga mati. Kami itu di beberapa di KPJ itu punya band-band yang terbentuk di KPJ itu. Lahir di KPJ itu harga mati. Saya bagian dari Galarasta, saya manajernya Galarasta. Bagian harus mati. Mau kok ada job di mana kalau bantuan KPJ harus main. Harus main. Iya. Dia keluar KPJ Pak melahirkan Galarasta Makassar UI. Ada apa sih beberapa band. Banyak sekali. Kalau tadi mungkin bisa dijawab satu tadi dengan harapan. Dimulai dari yang paling tua. Dari paket tua mungkin dari paket tua. Iya, dari paket tua. Kalau harapan saya simpel saja. Semoga semuanya baik-baik saja. Sehat semuanya, karena kita tidak tahu ke depan ya. Persoalan umur, kesehatan. Saya berharap itu semuanya baik-baik saja. Artinya di umur 60 tahun, saya itu biasa berhayal. Di umur 60 tahun atau 70 tahun, keadaan sudah tua renta, saya masih bisa bertemu dengan saudaraku semua ini. Amin. Di KPJ itu. Karena itu adalah rumah. Iya. Itu aja saya. Kalau yang lain-lain sesuai mengikut pemerintah, terus mengikut alur zaman aja. Iya. Kalau saya sih hampir sama Pak Ketua, mudah-mudahan semua sehat selalu, ya kan? Dan saya kan berpikir bahwa KPJ itu tempat kesenian, makanya saya berdoa semua sehat-sehat selalu, karena karya yang sehat lahir dari orang yang sehat. Ya, mungkin kalau dari saya, harapan kami semua sama. Semoga kita bisa sehat selalu dalam berorganisasi, kita bisa saling menjaga silaturahmi untuk sesama teman-teman di KPJ. Nah, adapun mungkin sedikit saya tambah, yang perlu kita kembangkan nanti ini ke depannya adalah regenerasi. Semoga KPJ ini
di saat kita berumur 50-60 tahun itu KPJ itu tidak hilang, Tidak akan mati, tetap ya, berjalan, karena tetap terus lahir tetap generasi terus baru. lahir. Ya mungkin itu saja yang saya. Aduh. Aduh. Kalau harapan sudah terlalu banyak yang diberikan sih saya dari KPJ bukan berbentuk moral sih. Tapi ya harapan pribadi saya KPJ tetap ada, KPJ tetap berkarya, KPJ tetap hadir karena karya itu nyata, karya itu harus dijunjung dan yang paling inti itu kita harus terjalin dalam satu ikatan seperti sapu lidi. Ya. Sapu lidi itu kalau keluar satu nggak goyang Ji, iya kan? Oh, keras pemaknaannya ini keras. Sapu lidi itu pas keluar satu itu tidak goyang. Satu lidi dalam satu ikatan mau kepatahnya nggak bisa. Iya, Saya harap itu KPJ itu bisa seperti sapu lidi dan insya Allah akan jadi seperti sapu lidi pasti. Jadi Seperti itu. seperti luar itu. biasa. Jadi Sangat tuh. Banyak tahu lah kita Banyak tentang tahu. gimana KPJ dari awal kemudian sampai belakang apa peran-peran KPJ dalam bicara tentang pengamen, pengemis tadi dan lain sebagainya. Ada mungkin tadi program-program juga yang sudah pernah jalan. ya mudah-mudahan di periode selanjutnya ini setelah milad mungkin program itu kembali jalan lagi. Iya, diharapkan seperti itu. Regenerasi juga berlanjut. Atau kan nanti di pemerintahan baru bisa diusulkan Ada 2 kembali. program nanti yang akan dijalankan. Insyaallah kami KPJ akan road to kampus Road to Campus. Wah, Iya. Saya ini siap menarik, kalau saya gitu siap untuk juga. dan mendampingi. KPJ Saya siap karena banyak mahasiswi. yang satunya lagi KPJ road to camp militer. Kayak militer. Iya. Iya. Kami Oh kita ada kegiatan ini dari kemarin sampai insya Allah hari Minggu ya Pak Ketua ya. Iya. Nah, kami ada penggalangan dana buat saudara-saudara kita di Masamba. Oh iya. Dan itu kami lakukan dari hari kemarin sampai hari Minggu. Dan ini rutin setiap ada bencana kami lakukan dan alhamdulillah kami salurkan kepada yang memang yang berhak. Dari waktu Aceh sampai Lombok itu kami lakukan terus. Dan itu menjadi apa ya? Niatan kami dari KPJ sendiri sih. Jadi banyak memang ekspresi-ekspresi sosial juga yang kemudian tertuang dalam Ya. wilayah-wilayah yang terjadi bencana. KPJ Harus selalu siap. hadir, Hari- selalu siap untuk kemudian Always. berbagi. Ya, Always. Iya. Oke, Kandaku, terima kasih kasih banyak banyak, ya, ya. Kasih, ya, sama-sama. sudah bergabung sama kami. Semoga pertemuan kita ini bisa ketemu lagi di luar sana. Ya. Amin. Mencari informasi-informasi atau edukasi mungkin untuk kita ini yang Saling muda, berbagi juga. saling berbagi. Ya, ke depan lah kita berharap kita jauh lebih baik lagi ke depan. Amin. Sama-sama menginspirasi khususnya buat warga Kota Makassar Ya. dan pada umumnya warga negara Indonesia. Amin. Ya, terima Yes. kasih. Ya. Yang sempat tidak saya tanyakan tapi tidak perlu dijawab. Iya. Ada tato peta Indonesia. Oh iya. Ini wajah. nasionalisme. 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 Ini sama kau pakai baju Bali orang Di Bali. orang Sampingnya Makassar. ada Persib. Persib Bandung. Oh ini punya sejarah. Saya berkunjung sana atas nama KPJ Makassar saya dikasih. Oh, Bukan cuma saya pakai, saya bangga dengan PSN. Sama ini kan. Terima kasih banyak nih Kak. Iya, Kak. Sudah bisa datang ya.